lokasinya itu ketahuan strategis sehingga yang satu lagi bisa ikut gitu loh, ikutan. Bisa jadi mereka malah bekerja sama. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas nih, teman-teman pernah bertanya-tanya nggak sih kenapa Indomaret ketika buka pasti nanti nggak jauh dari Indomaret ada Alfamart buka? Kenapa ya kira-kira ya teman-temannya? Apakah emang strategi bisnisnya atau apanya nih? Nah kita mau bahas bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Coach. Coach Adit, aku mau nanya nih Coach. Boleh. Tapi kok didiemin tadi? Tanya apa? Aku tuh kadang suka bertanya-tanya juga nih Coach. Kenapa sih ketika ada Indomaret Coach Adit pasti nggak jarak jauh gitu atau bahkan hadap-hadapan atau samping-sampingan gitu ada pesaingnya Alfamart? Itu emang strategi bisnisnya atau emang target marketnya yang sama atau gimana sih Coach Adit? Iya, memang menarik nih ya, fenomena yang menarik lah, fenomena. Iya Gitu betul ya. Karena Coach. saking sudah terjadi di banyak tempat ya. Mm-mm. Ada 2 convenience store yang berbeda, cuman lokasinya deket-deketan. Betul, makanya Gitu ya. itu. Nggak selalu sih, tapi sebagian besar ada lah gitu ya, deket-deket situ. Nggak mesti berdampingan, nggak mesti hadap-hadapan, Hadap-hadapan. tapi mungkin beberapa meter, iya gitu betul ada, Coach Adit. gitu ya. Jadi saking pola seperti itu, jadi kita berpikir ini strategi kali ya gitu ya. Aduh, kenapa ya? Bukan kebetulan lagi kan, jadi Iya. kayak semacam suatu ini udah strategi gitu ya. Mungkin yang jadi pertanyaan, tapi ini pertanyaan iseng aja sih. Kamu pernah sempat merhatiin nggak sih? Yang ngikutin tuh yang siapa? Indomaretnya atau Alfamartnya? Oh, kalau yang aku lihat Indomaret buka duluan sih Coach. Oh gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba ada Alfamart. Gitu ya. Jadi nggak pernah ada kejadian Alfamart dulu baru Indomaret gitu. Belum menemukan kalau aku. Oh gitu ya. Oh ya, terlepas dari itu ya. Kalau menurut kamu sendiri ya, secara umum aja nih sebagai konsumen ya, kalau ngeliat itu fenomenanya yang terjadi kayak gitu, yang muncul di pikiran kamu apa sih? Persaingan gak sih Coach? Maksudnya gimana? Kayak dia sengaja bukannya nggak jauh supaya ada perbandingan orang, kayak orang ke Indomaret nih lihat harga beras. Beras 5 liternya 70.000 misalkan nih Coach. Tapi kalau di Alfa misalkan 73.000 beda 3.000 gitu, atau bahkan lebih murah 60-an gitu. Itu sih Coach. Ya memang kalau secara ini sih yang paling mudah kita bisa simpulkan tuh karena persaingan aja ya. Bersaing jadi head to head ya. Persaingan mereka gitu ya. Tapi persaingan ini kita melihatnya juga lebih luas lagi nih atau lebih dalam lagi. Jadi kita juga mungkin dari yang secara permukaannya kita melihat itu sebagai persaingan, memang sih tujuannya bersaing gitu ya. Dan apa sih yang menjadi yang lebih mendasar lagi dari itu gitu loh, yang perlu mungkin, berhubung saya juga bukan jubirnya mereka, jubir salah satu dari mereka, bahkan saya juga bukan franchisee dari mereka, saya ngeliatnya dari sisi konsumen ya, lihatnya gitu dong. Karena salah satunya yang sudah duluan di sana, ya, itu ternyata lokasinya itu ketahuan strategis gitu loh. Jadi lokasi tersebut strategik sehingga yang satu lagi bisa ikut gitu loh, ikutan. Maksudnya strategi di sini apa itu sih ya Coach? karena lihat dari berbagai macam, dari posisinya, lokasinya, letaknya, semakin banyak orang simpang siur di sana gitu ya, lalu lintasnya, orang-orang yang jalan di sana, mungkin juga penghuni di sana tuh banyak gitu ya, yang tinggal di sana, penduduknya gitu ya. Jadi akhirnya yang satunya lagi mumpung masih ada lahan mungkin di situ ya yang bisa dibangun menjadi convenience store. Akhirnya yang satu lagi ikut gitu loh. Oh, oke. Tanpa perlu mereka uji lagi ya. Karena udah ada contoh sudah ada sebelumnya. Contoh yang sudah ini gitu ya. Siapapun yang duluan ya. Tadi kan saya tanya yang mana duluan gitu ya. Oke Gitu. Coach. Ya gitu, jadi itu sih yang lebih mendasari gitu ya, karena lokasinya memang sudah jelas strategik di situ gitu ya, sudah jelas terbukti strategik, terbukti bisa akan banyak gitu ya pembeli di situ. Berarti untuk perusahaan yang kedua ini kayak kalau bisa dibilang gimana Coach? Maksudnya kan dia nggak convenience store yang kedua. Kenapa? Kan berarti dia nggak melakukan riset kan ya Coach? Ya mungkin mereka ya risetnya itu dengan melihat dia tuh laku nggak sih gitu.
Ya karena gini, coba deh kamu lihat deh, Mhm, kalau ada satu jenis convenience store aja di suatu lokasi, mhm, biasanya sepi tuh. mhm. Oke, ini Kecuali sepi. kalau di mall Mhm, atau kecuali kalau di apartemen ya. mhm, Di mhm, apartemen juga biasanya 2 ada ya, mhm. Iya atau makanya di itu Coach. perkantoran gitu ya, rame jelas gitu ya. Mmm, Kalau itu memang sudah ada aturan yang tambahan yang dari pemilik gedungnya yang nggak bisa di ini ya. mmm, Karena kan itu bukan tempat umum gitu mmm, kan. Kalau udah satu, satu gitu. mhm, Tapi kalau di tempat-tempat umum kayak di pojok jalan apa di mana gitu mhm, ya, yang memang umum, yang bebas orang mau bangun apa di situ yang penting ada izin gitu kan. mhm, betul Coach, Ya itu boleh. biasanya sih kalau 2 itu biasanya memang lokasinya tuh rame di situ. Mmm, Ya, apakah karena memang dua-duanya udah rame baru ada 2 gitu, mhm, atau karena satu jadi rame terus tambah satu lagi? tambah makin rame. Nah gitu. Tapi kalau 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 saya perhatikan sebagai konsumen juga ya, saya Mhm, kalau hanya salah satu aja yang ada di situ, mhm, biasanya itu sepi tempatnya gitu loh. mmm, Lebih sepi daripada kalau yang rame. ada 2. Ada 2 ya. Bukan karena mereka berdua ya, tapi menurut saya karena memang udah naturally udah rame di Mmm, situ. Jadi itu menjadi semacam tempat yang sangat ideal ya untuk jual, untuk tempat convenience store gitu. oke. Jadi lokasinya strategik itu yang utama sih, gitu ya. Yang ketiga ini mungkin kepo-kepoan saya juga sih atau curiga-curigaan saya ngeliatnya gitu ya. Bisa Mhm. jadi mereka malah bekerja sama gitu loh. Oh, tapi kalau kita lihat itu emang mereka itu perusahaan yang kakak adik gitu nggak sih Coach? Nggak tahu deh Mmm, kalau itu nanti kita bahas itu malah. Tapi kalau, dari sisi ngelihatnya gitu bisa jadi mereka apalagi yang bersebelahan ya, mhm, mhm, karena juga kayak lahannya bisa sharing mmm, gitu ya. Kalau yang pabrik parkiran yang di Alfamart penuh, bisa ke saya boleh tuh disuruh parkir di yang Indomaret, Indomaret. nggak ada komplain gitu ya, Mmm, atau mhm, sebaliknya. mmm. Tukang parkir juga ternyata satu manajemen, satu satu ini ya, Bahkan gitu. aku nemuin Coach yang tukang parkirnya itu cuman 1, tapi Heeh, ketika ada yang ngeluarin motor di Indomaret dia Frit juga, nyebrang, terus ke heeh. yang di Alfa dia nyebrang Prit juga lagi, iya. gitu kan. Iya kayak gitu ya. Mmm, Bisa jadi ada perkongsian juga ada kolaborasi. ya, Jangan-jangan produk yang dijual juga saling melengkapi ya. bisa jadi mungkin Perlu ya Coach diteliti ya? lagi deh Mhm, mhm, gitu. Jadi, walaupun sama-sama convenience store gitu ya, mungkin yang satu mereka fokus jualan apa, mhm, yang satu fokus jualan apa, mhm, atau bukan fokus, mereka mendominannya jualan apa di sini, yang di sini jualan dominan apa. Walaupun dua-duanya sama-sama menjual produk yang sama, tapi yang lebih banyaknya yang mana nih, yang di sini apa yang di sini, yang mmm, lebih difokuskan gitu, bisa jadi mmm. gitu ya. ATM-nya juga gitu. ATM ya Coach? Di situ kan Iya suka ada saling ATM ya, melengkapi sih Coach, iya kan? mhm, Ada yang ATM yang biru, di sini mhm, ada ATM yang biru muda, di sini ada biru tua, mhm, ada yang merah juga gitu kan. mhm, betul Coach, saling Ya, melengkapi. bisa jadi. Kalau saya dilihat dari sisi mata konsumen dan, bisnis coach yang dari luar ya, Mmm, aku mhm, bukan salah satu orang yang dalam sana yang memang lebih atau mereka punya alasan saya juga nggak mmm. tahu gitu ya, feng shui-nya kali atau apa gitu, saya juga gitu ya, atau menurut primbonnya harus begitu gitu ya, Enggak dong Coach. supaya hoki gitu ya. Kalau saya lihat dari sisi logikanya gitu ya, logikanya, tentu persaingan terjadi di situ. Mmm, Persaingan yang kalau sejauh ini saya lihat sih persaingan sehat-sehat saja loh. Bahkan ketika saya mencari produk di satu convenience store, nggak ada, saya nanya sama ininya, "Eh, oh lagi habis Pak, coba Pak di yang di sebelah." Malah disuruh ke mmm, sebelah saya malah gitu. direkomendasikan untuk ke Iya gitu sebelah kan, ya Coach ya? sebelah yang biru gitu kan. Mmm, mhm, Misalnya saya di Alfa gitu kan, habis yang biru Indomaret masih ada. masih ada dan memang kayak gitu. Makanya saya berpikir tadi jangan-jangan mereka ada kolaborasi juga ya. Mmm, Itu tuh mhm. pikiran saya yang cukup kreatif sih gitu. Ya, ya balik lagi sih kalau kita bicara secara formalnya ya mereka tentunya melihat itu dari sisi lokasinya strategik Mmm, ya, mhm, sehingga siapapun berhak dong gitu ya, bangun suatu toko, bukan hanya convenience store ya, toko kelontong mhm, gitu kan boleh di situ, ya kan, gerobak juga boleh di mhm, situ mhm, gitu kan, stall-stall ya, stand-stand makanan juga boleh boleh, gitu kan. Kan yang umum, yang penting ada izin gitu betul kan, Coach. ada izin usaha juga di situ gitu kan, siapapun boleh gitu. Jadi dilihat dari situ sehat-sehat saja sih persaingan sejauh ini ya, Mmm, kecuali kalau udah ada unsur-unsur pertikaian. apalah gitu ya, drama banget gitu ya, Mmm, nah mhm, itu baru udah nggak sehat. Tapi selama ini sih, saya mau ke sana bebas, ke sini bebas gitu kan. mmm. Karena dekat rumah saya juga gitu ada 2 gitu.
Dan saya selalu amatin gitu ya polanya gitu ya. Ketika di sini nggak ada, saya ke sana, saya yang ke sana nggak ada, di sini nggak ada, saya direkomendasikan yang ke sana. Terus ATM-nya juga gitu ya. Oke Coach Adit, kalau misalkan kita lihat tadi kan ada strategi ataupun beberapa hal yang mendasari ya Coach ya dalam perusahaan ini. Bisa nggak sih Coach ilmu coaching ini berperan di dalam strategi atau hal yang mendasari ini? Oh, tentu bisa gitu ya kalau menanyakan begitu ya. Misalnya bagaimana ya? Intinya kan agar mereka semakin profit ya. Kalau kita bicara bisnis coaching ya. Intinya gitu semakin profitable. Semakin profitable dari mana? Datangnya ya dari semakin banyaknya jumlah yang datang dong gitu kan. Betul. Jumlah pembeli atau calon pembeli yang datang. Yang sudah datang pun semakin sering balik lagi gitu ya. Nah, strategi-strateginya akhirnya di situ muncul tuh gitu ya. Bagaimana kita melakukan analisa dulu nih. Misalnya analisa dari ya yang paling umum ya saya sering sebut SWOT analisis lah gitu ya. Kemudian juga strategi market research atau ibaratnya lihat pasarnya ya di situ, pembelinya seperti apa sih polanya gitu ya. Walaupun convenience store yang sama nih yang alpha di satu tempat dengan tempat yang lain, mungkin demand-nya berbeda atau mungkin perilaku pembelinya berbeda gitu ya. Yang di perumahan sama di perkantoran. Beda ya Coach ya? Beda gitu ya. Kadang di perkantoran saya melihat polanya adalah mereka jual makanan-makanan juga yang seringnya tuh jual yang laku ya. Makanan-makanan yang di oven gitu ya. Kayak gitu-gitu. Ada tempat buat nongkrong buat makan di situ yang juga bisa dibungkus. Karena ya kadang kan mereka butuh makan siang misalnya gitu ya. Bisa ada alternatif beli di situ. Ketimbang beli bahan makanan sembako gitu ya. Betul Coach. Gitu ya. Tapi kalau di convenience store yang mungkin daerah perumahan, mungkin mereka lebih fokusnya ke sembako gitu ya. Nah itu kan harus ada penelitian juga gitu ya. Nah, kalau kita mau ini ya melihat itu dari sisi bisnis ya, berarti mereka harus bisa melakukan studi analisa itu gitu ya. SWOT analisis, kemudian analisa pasarnya juga gitu ya, marketnya gitu ya, perilaku pembelinya juga gitu ya. Baru bikin strategi bagaimana agar semakin bisa mendatangkan banyak orang yang memang sesuai dengan target marketnya mereka. Gitu ya Coach ya. Nah itu ya gitu. Oke, nah teman-teman kalau teman-teman mau ngikuti pelatihan itu berarti berkaitan dengan strategi bisnis ya Coach ya? Ya jadi kalau kita tuh mengajarkannya di bisnis toolbox. Bisnis toolbox ya Coach ya. Jadi mengajarkan tools bisnis yang betul-betul harus dipahami lah ya, dikuasai ya, yang betul-betul bisnis yang wajib untuk dipahami oleh para pembisnis UMKM gitu ya, supaya bisa membantu mereka meleverage bisnis mereka gitu loh. Oke, gimana sih Coach kalau mau ngikutinya? Ya daftar pelatihannya. Lihat di situ di corporaconsulting.com, di schedule di kalender ya, kapan sih ada lagi gitu loh. Oke. Kapan sih? Oke, boleh dilihat di ya teman-teman ya. Itu ya. Atau kalau mau nanya lebih lanjut di komentar boleh, nanti mungkin bisa diteruskan ke saya secara pribadi ya kalau pertanyaan terlalu teknis gitu ya. Oke Coach Adit, wah makasih banyak nih, aku jadi nambah informasi baru dan wawasan baru nih pembahasan kali ini. Oke teman-teman, gimana hari ini? Tambah ilmu dan wawasan baru lagi kan terkait kenapa sih Alfamart dan Indomart itu pasti jaraknya selalu berdekatan. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini ya teman-teman. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye.